Renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 23 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam kita tanggal 23 Januari 2026 berjudul Pelindung Dada untuk Keamanan. Ayat inti dari Efesus 6 ayat 14 dan berbaju jirahkan keadilan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah lalu berdiri teguh. Tuhan telah menghormati kita dengan memilih kita sebagai prajuritnya. Marilah kita berjuang dengan berani baginya, mempertahankan kebenaran dalam setiap tindakan. Kenakanlah sebagai pelindung dada kebenaran ilahi yang menjadi hak istimewa semua orang untuk memakainya. Ini akan melindungi kehidupan rohanimu. Telah disediakan kelimpahan bagi semua orang yang dengan tulus, sungguh-sungguh, dan penuh pertimbangan berusaha menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kekuatan, kasih karunia, dan kemuliaan telah disediakan melalui Kristus untuk dibawa oleh malaikat-malaikat pelayan kepada para ahli waris keselamatan. Tidak ada seorang pun yang terlalu rendah, terlalu rusak, atau terlalu najis, sehingga tidak dapat menemukan dalam Yesus yang telah mati bagi mereka kekuatan, kemurnian, dan kebenaran. Jika mereka mau meninggalkan dosa, berhenti dari jalan kejahatan, dan berbalik dengan segenap hati kepada Allah yang hidup. Ia menunggu untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda oleh dosa dan mengenakan kepada mereka jubah putih yang bersinar, jubah kebenaran. Orang benar sejati yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Allah mengenakan jubah kebenaran Kristus baik dalam masa kemakmuran maupun kesusahan. Penyangkalan diri, pengorbanan diri, kemurahan hati, kebaikan, kasih, kesabaran, keteguhan, dan kepercayaan Kristen adalah buah-buah harian yang dihasilkan oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan Allah. Tindakan mereka mungkin tidak dikenal dunia, tetapi mereka setiap hari bergumul melawan kejahatan dan memperoleh kemenangan berharga atas pencobaan dan kesalahan. Semua yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapannya sebagai orang-orang pilihan setia dan benar. Setan tidak memiliki kuasa untuk merebut mereka dari tangan juru selamat. Tidak satupun jiwa yang dengan pertobatan dan iman telah menuntut perlindungannya akan dibiarkan Kristus jatuh ke dalam kuasa musuh. Setiap orang akan mengalami perjuangan berat untuk mengalahkan dosa di dalam hatinya sendiri. Ini kadang merupakan pekerjaan yang sangat menyakitkan dan mengecilkan hati. Sebab kita melihat cacat dalam tabiat kita. Kita harus memandang kepadanya, padahal seharusnya kita memandang kepada Yesus dan mengenakan jubah kebenarannya. Setiap orang yang masuk melalui pintu mutiara kota Allah akan masuk sebagai pemenang, dan kemenangan terbesarnya adalah kemenangan atas diri sendiri. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Penutup Dada untuk Keamanan. Penutup dada ini disebut juga baju zirah yang merupakan bagian dari perlengkapan senjata Allah. Ayat inti di dalam renungan malam ini masih sambungan dari ayat inti renungan kemarin malam yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 14. Dan berbaju zirahkan keadilan. Di dalam ayat ini, versi King James menuliskan, and having on the breastplate of righteousness, yang artinya mengenakan pelindung dada kebenaran. Pelindung dada yang umum dikenal sekarang ini adalah rompi anti peluru. Apa fungsi pelindung dada yang dipakai oleh para prajurit? Pelindung dada digunakan untuk melindungi organ vital seperti jantung, hati, dan paru-paru, serta organ dalam lainnya dari serangan tombak, panah, dan peralatan perang lainnya yang menyebabkan kematian di medan pertempuran. Demikian halnya dengan fungsi pelindung dada dalam kehidupan kerohanian kita. Pelindung dada kebenaran adalah perlengkapan rohani yang melindungi hati dan jiwa orang percaya dari serangan iblis, melambangkan kebenaran Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan menjalani kehidupan yang benar, mengampuni, menolak kejahatan, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memuji dan memuliakannya. Kita ketahui bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang melindungi kehidupan rohani kita dalam segala tindakan dan seluruh prakteknya. Roh Nubuat di dalam letter 137 tahun 1900 paragraf 5 berkata, pelindung dada kebenaran melindungi bagian-bagian yang vital. Kejujuran dan ketulusan dalam segala hal sangat penting bagi kesejahteraan jiwa. Dengan mengenakan Yesus Kristus yang adalah pelindung dada kita, kita aman. Di mana ini berarti kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Yesus Kristus menutupi kelemahan kita dan memelihara hati agar tetap murni di tengah peperangan rohani. Hanya dengan perlindungan ini, kita dapat berdiri teguh melawan tipu daya iblis dan tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu, kita bersukacita atas perlindungan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Rasul Yohanes berkata di dalam 2 Yohanes 1 ayat 4 dan 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Allah saja yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus kita dapat tenang. Karenanya Raja Daud di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan juga Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pelindung dada atau baju zirah kebenaran adalah lambang perlindungan ilahi yang menutupi hati dan kehidupan kita dengan kebenaran, yaitu Kristus. Dalam dunia yang penuh tipu daya dan pencobaan, hanya mereka yang mengenakan kebenaran ini yang dapat berdiri teguh melawan serangan musuh. Kebenaran bukan sekedar ajaran, tetapi kehidupan yang dipenuhi oleh kasih, kesetiaan, dan kemurnian yang berasal dari Yesus Kristus sendiri.
marilah kita setiap hari mengenakan baju zirah ini dengan iman, agar hati kita tetap dijaga dalam kasih Allah dan hidup kita menjadi kesaksian tentang kuasa-Nya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tutupilah hati kami dengan kebenaran, agar kami tidak mudah goyah oleh dosa dan tipu daya musuh. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesetiaan, kejujuran, dan kasih, sehingga setiap langkah kami mencerminkan terang Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami menjadi prajurit yang berani dan setia, yang berdiri teguh dalam iman sampai akhir hidup kami. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus, dan bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali, serta diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.